Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar pelajaran ke-7, yaitu materi berani. Submaterinya kisah keteladanan Nabi Shalih alaihissalam. Nah, sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Amin. Nah, anak-anak, siapa Nabi Shalih itu? Nabi Shalih adalah salah satu utusan Allah yang diutus untuk kaum Samud. Kaum Samud tinggal di daerah yang sangat subur. Peternakan mereka banyak. Pertanian mereka juga sangat banyak. Namun mereka lalai dan tidak bersyukur kepada Allah. Oleh karena itu, Allah mengutus Nabi Shalih untuk mengembalikan kaum Samud ke jalan kebenaran. Nabi Shalih mengingatkan kaum Samud bahwa kemakmuran, kekayaan, dan rezeki yang mereka peroleh itu adalah dari Allah. Oleh karena itu mereka wajib bersyukur. Namun sebagian besar kaum Samud menolak ajakan Nabi Shalih. Nah, kaum Samud itu diberi keistimewaan oleh Allah, yaitu mereka memiliki keahlian atau kehebatan dalam hal arsitektur, terutama dalam bidang mengukir dan memahat. Bahkan mereka bisa membuat rumah tempat tinggal mereka dari gunung-gunung batu. Suatu ketika, kaum Samud datang kepada Nabi Shalih. Mereka berkata kepada Nabi Shalih, "Wahai Nabi Shalih, jika engkau memang benar Nabi yang diutus oleh Allah, maka datangkanlah mukjizat dan perlihatkan keagungan Tuhanmu kepada kami." Jawab Nabi Shalih, "Ya, aku akan memperlihatkan kepada kalian. Tetapi kalian harus berjanji, jika mukjizat itu datang, kalian akan beriman kepada Allah." Dan mereka pun menyetujuinya. Lalu Nabi Shalih berdoa kepada Allah agar menurunkan mukjizat, yaitu berupa unta yang keluar dari sebuah batu. Mereka yang melihat kejadian itu terkejut. Namun, mereka tetap ingkar kepada Allah dan tidak percaya atas kejadian tersebut. Kemudian, kaum Samud, karena mereka masih tidak percaya dan masih tidak beriman kepada Allah, mereka berencana untuk membunuh unta tersebut dengan harapan pengikut Nabi Shalih yang telah beriman kembali kepada ajaran nenek moyangnya, yaitu menyembah berhala. Setelah membunuh unta Nabi Shalih, mereka juga berencana untuk membunuh Nabi Shalih. Tetapi Allah datang memberikan pertolongan kepada Nabi Shalih, yaitu dengan menurunkan hujan batu. Kemudian mereka datang kepada Nabi Shalih dan menantang Nabi Shalih agar berdoa kepada Tuhannya dan meminta agar menurunkan azab yang telah dijanjikan kepada mereka. Nabi Shalih pun berdoa kepada Allah agar menurunkan azab kepada kaum Samud. Namun sebelum itu, Nabi Shalih dan pengikutnya yang beriman berhijrah ke Palestina. Tak lama setelah itu, azab Allah turun kepada kaum Samud, yaitu Allah menurunkan azab berupa gempa bumi yang sangat dahsyat dan menenggelamkan mereka semua. Dari kisah Nabi Shalih yang telah Ibu jelaskan, ada beberapa hal yang harus kita teladani dari kisah Nabi Shalih. Yang pertama, Nabi Shalih berani berbuat kebaikan. Dan Nabi Shalih itu tidak pernah berputus asa dalam berdakwah, meskipun kaumnya mayoritas menolak dakwahnya. Nah, selanjutnya, bagaimana contoh perilaku kita dalam meneladani kisah Nabi Shalih alaihissalam?
Sikap yang harus dimiliki oleh setiap pelajar dalam meneladani kisah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah harus berani. Harus berani bertanya jika ada pelajaran yang belum dipahami. Harus berani berbuat kebaikan. Harus berani mengingatkan teman jika melakukan kesalahan. Dan harus berani berkata jujur. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat dan kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.